Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Wayan Suwarnanta. Pada kali ini saya akan mengerjakan sebuah tugas dari mata kuliah riset operasional. Oke, di sini sudah ada soalnya. Suatu perusahaan tekstil mempunyai 3 pabrik di 3 tempat yang berbeda, yaitu P1, P2, dan P3 dengan kapasitas masing-masing 60, 80, dan 70 ton per bulan. Produk lain yang dihasilkan dikirim ke 3 lokasi penjualan, yaitu G1, G2, dan G3 dengan permintaan penjualan masing-masing 50, 100, dan 60. Oke, yang ditanyakan di sini bagaimana cara perusahaan mengalokasikan pengiriman kain dari 3 pabrik tersebut ke 3 lokasi penjualan agar biaya pengiriman minimum. Oke, kita langsung saja ke cara kerjanya. Let's go. Di sini untuk penyusunan tabel awal saya menggunakan metode NWC atau Northwest Comet, yaitu memulai dari barat laut. Nah, di sini saya sudah menyiapkan tabelnya. Nah, di tabel ini saya sudah memasukkan biaya-biaya, kapasitas, dan permintaan. Di sini bisa kita lihat kapasitas pada P1 yaitu 60, P2 80, dan P3 itu 70. Dan pada permintaan yaitu pada G1 50, G2 100, dan G3 itu 60. Jadi total keseluruhan kapasitas dan permintaan itu ada 210. Nah, sekarang kita akan menentukan nilai dari G1 dan P1. Nah, caranya itu kita harus melihat dulu dari permintaan, jumlah permintaan itu berapa dan jumlah kapasitas itu berapa. Nah, nanti akan disesuaikan. Nah, untuk kolom P1 dan G1 itu permintaannya 50 dan kapasitasnya 60. Jadi karena permintaannya 50 pada kolom G1 dan P1 itu, jadi nilai pada P1 dan G1 itu adalah 50. Kenapa demikian? Karena permintaan pada G1 itu 50 sedangkan kapasitasnya 60. Jadi yang diambil itu 50. Jadi di kapasitas P1 itu masih ada sisa 10. Nah, kita alihkan ke P1 G2. Nah, karena kapasitas pada P1 sudah habis, kita langsung lanjut ke P2-nya. Jadi P2-nya itu permintaannya ada 100. Jadi kita alokasikan semua kapasitas ke permintaan G2 yaitu 80. Nah, jadi sisa permintaan pada G2 itu sisa 10. Nah, di sini pada P3 kapasitasnya ada 70. Jadi kita ambil 10 saja supaya cukup 100 pada permintaan G2. Nah, kita lanjut ke P3 G3 yaitu 60 permintaannya. Jadi pada kapasitas P3 tadi 70 sudah dikurangi 10 jadi sisa 60. Jadi alokasikan semua ke G3 pada permintaan. Oke, selanjutnya kita akan mencari nilai dari P1, P2, P3, dan G1, G2, dan G3. Oke. Nah, bagaimana cara menentukannya? Nah, jadi kita akan memanfaatkan sel yang sudah ada nilainya, yaitu di sini ada 50, 10 pada P1 G2, 80 pada P2 G2, 10 pada P3 G2, dan 60 pada P3 G3. Oke, kita langsung saja kita kerjakan. Nah, nilai dari P1 sudah diketahui yaitu 0. Nah, jadi cara carinya yaitu CP1 G1 sama dengan P1 tambah G1 sama dengan, jadi nilai pada P1 itu kita ambil dari biayanya. Nah, di sini biayanya yaitu 5. Nah, kita ketik di sini 5. Oke, kita lanjut. Jadi nilai P1 adalah 0 tambah G1 sama dengan 5 nilainya. Nah, jadi nilai dari G1 yaitu 5 dari 5 kurang 0. Oke, kita lanjut ke sel yang sudah ada isinya yaitu P1 G2. Kita tulis di sini CP1 G2 sama dengan P1 tambah
G2 sama dengan biayanya yaitu 10. Kita tulis 10. P1 nya sebesar 0 tambah G2 sama dengan 10. Ini nilai dari P1 G2. Jadi nilai G2 yaitu 10. Hasil kurang 10 dengan 0. Oke, selanjutnya untuk mempercepat waktu ya, lakukan hal yang sama pada sel-sel yang sudah ada isinya seperti P2 G2, P3 G2 dan P3 G3. Lakukan hal yang sama. Oke, kita langsung ke tahap berikutnya. Oke, tahap selanjutnya yaitu kita akan mencari sel kosong. Sel kosong di sini ke P1 G3, P2 G1, P2 G3 dan P3 G1. Oke, langsung saja. Jadi di sini kita akan menggunakan rumusnya yaitu Kp1 G3 sama dengan Cp1 G3 kurang P1 kurang G3. Oke, sama dengan nilai P1 dan G3 yaitu 10 kurang nilai P1 0 kurang nilai G3 20. Jadi hasilnya itu adalah minus 10. Selanjutnya kita ke sel kosong berikutnya yaitu P2 G1. Saya rumus Kp2 G1 sama dengan Cp2 G1 kurang P2 kurang G1 sama dengan nilai P2 dan G1 yaitu 15 kurang P2 yaitu 10 dan kurang G1 yaitu 5 sama dengan 0. Untuk mempersingkat waktu, lakukan hal yang sama pada sel kosong yang lainnya yaitu pada P3, P2 G3 dan P3 G1. Nah, karena tabel ini belum optimal, kenapa bisa dikatakan belum optimal? Karena di sini masih terdapat nilai negatif yaitu negatif 10 dan negatif 15. Nah, jadi di sini kita akan cari negatif yang paling besar yaitu negatif 15. Nah, kita tandai di sini negatif 15. Nah, jadi kita akan mengubah negatif 15 ini dengan menggunakan metode stepping stone atau batu loncatan. Nah, di sini kita akan mulai dari sel kosong ke sel yang sudah ada isinya. Kita buat arahnya, kita bisa ke bawah atau ke samping. Yang penting ada isinya di sel tersebut. Nah, kita ke samping aja ke 80, terus ke 10 dan ke 60. Terus kembali lagi ke sel kosong. Kita beri tanda positif pada sel awal, tanda negatif sel kedua, tanda positif lagi ke yang ketiga, sel ketiga dan keempat itu negatif lagi. Nah, kemudian kita cari nilai yang terkecil yang ada tanda negatifnya ya. Nah, di sini nilai terkecilnya itu 60, jadi kita gunakan nilai 60 ini untuk jadikan nilai acuan untuk tabel perbaikan. Oke, jadi di sini saya sudah memindahkan semua nilai-nilai ke tabel baru ya. Jadi di sini selanjutnya yaitu kita cari nilai dari P1, P2, P3 dan G1, G2, G3 dengan menggunakan cara yang pertama, yaitu di sini kita sudah ketahui P-nya itu 0, P1 0, C P1 G1 sama dengan P1 tambah G1 sama dengan nilai P1 dan G1 itu 5. Nah, terus kita masukkan nilai 0 tambah G1 sama dengan 5 dan nilai G1 yaitu 5. Hasil pengurangan dari 5 kurang 0. Oke, untuk mempersingkat waktu kita lakukan hal yang sama ke semua sel yang ada isinya yaitu di P1 G2, P2 G2, P2 G3, P3 G2. Selanjutnya kita akan mencari nilai dari sel-sel yang tidak ada isinya atau sel kosong dengan menggunakan rumus yang sama yang kayak pertama tadi ya.
Seperti yang kita lihat di sini, sel kosong itu ada P1G3, P2G1, P3G1, P3G3. Oke, langsung saja kita cari nilai dari sel kosong tersebut. Kita cari sel kosong pertama, yaitu Kp1G3 sama dengan CP1G3 kurang P1 kurang G3 sama dengan nilai P1G1 kurang nilai P1 kurang nilai G3. Jadi nilai kosong dari P1G3 adalah 5. Jadi untuk mempersingkat waktu, kita lakukan hal yang sama ke semua sel kosong, yaitu pada sel kosong P2G1, P3G1, P3G3. Nah, sekarang tabel ini sudah dikatakan optimal. Kenapa? Karena sudah tidak ada lagi nilai negatif di semua sel kosong. Jadi selanjutnya kita akan menghitung nilai dari tabel yang sudah optimal ini dengan cara mengalihkan biaya dengan pengalokasian. Oke, sekarang kita hitung sama dengan 50 kali 5 tambah 10 kali 10 tambah 20 kali 20 tambah 60 kali 15 tambah 70 kali 10. Jadi hasilnya yaitu 2350. Nah, sekarang kita hitung juga pada tabel yang belum optimal dengan cara yang sama dengan 50 kali 5 10 kali 10 tambah 80 kali 20 tambah 10 kali 10 tambah 60 kali 20. Nah, hasilnya itu 3250. Nah, di sini sudah dipastikan bahwa tabel yang kedua ini sudah optimal. Itu bisa kita lihat dari hasil penjumlahannya. Pada tabel pertama itu lebih besar daripada tabel kedua. Tabel kedua itu kan 2350, sedangkan tabel pertama itu 3250. Nah, untuk meminimumkan biaya, kita dapat menarik kesimpulan bahwa kita akan mengalokasikan pada P1G1 itu 50, P1G2 10, P2G2 20, P2G3 60, dan P3 ke G2 itu 10. Sehingga total biayanya adalah 2350. Oke, mungkin sampai di sini ya. Nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dan mungkin ada kesalahan atau videonya kurang bagus, itu mohon dimaafkan karena saya juga manusia. Thank you.